Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 10, 11, dan 12 akan menjelaskan materi tentang konflik dalam organisasi, performansi kinerja, dan produktivitas kerja. Kami yang beranggotakan Rizka Amalia, Rizka Ayu Fitriani, Rizky Estuhandayani, Selvi, Sylvia Marlinda Rohmawati, dan Siska Septiana. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama, hakikat konflik, yang kedua, proses terjadinya konflik, yang ketiga, eksistensi konflik. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat konflik. Konflik adalah suatu proses yang dimulai bila mana satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. Segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. Konflik tidak dapat dihindari oleh organisasi. Konflik sendiri pada hakikatnya merupakan proses dinamis, dapat dilihat, dapat diuraikan, dan dapat dianalisis. Konflik mempunyai konotasi positif maupun negatif, memandang pada cara memilah hakikat konflik dan pengaruhnya terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada proses terjadinya konflik. Saya akan membahas proses terjadinya konflik menurut Robbins, yaitu yang pertama ada oposisi, yang artinya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan sebuah konflik. Yang kedua, kognisi dan personalisasi, yang artinya persepsi dari salah satu pihak atau masing-masing pihak terhadap konflik yang sering dihadapi. Yang ketiga, maksud, artinya keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dari pihak-pihak yang berkonflik. Keempat, perilaku, artinya tindakan dan reaksi yang dibuat untuk menghancurkan pihak lain. Yang kelima, hasil, artinya hubungan aksi-reaksi antara pihak yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya konflik menurut Pondy. Yang pertama yaitu konflik laten. Konflik laten adalah tahapan dari munculnya faktor penyebab konflik dalam organisasi. Bentuk-bentuk dasar dari situasi ini yaitu persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, konflik peran, persaingan perebutan posisi dalam organisasi. Yang kedua yaitu konflik yang dipersepsikan. Pada tahapan ini, salah satu pihak memandang pihak lain sebagai penghambat atau penghalang pencapaian tujuannya. Yang ketiga, konflik yang dimanifestasikan. Pada tahapan ini, perilaku tertentu sebagai indikator konflik sudah mulai ditunjukkan, seperti adanya sabotase, agresi terbuka, konfrontasi, rendahnya kinerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, resolusi konflik. Pada tahapan ini, konflik yang terjadi diselesaikan dengan berbagai macam cara dan pendekatan. Yang terakhir, konflik aftermatik. Jika konflik sudah benar-benar diselesaikan, maka hal tersebut akan meningkatkan hubungan para anggota organisasi. Hanya saja jika penyelesaian konflik tidak tepat, maka akan dapat menimbulkan konflik yang baru. Proses terjadinya konflik menurut Mead. Yang pertama adalah tahap antisipasi. Tahap antisipasi adalah tahap di mana merasakan munculnya gejala perubahan yang mencurigakan. Yang kedua, tahap menyadari. Tahap menyadari adalah tahap di mana perbedaan mulai diekspresikan dalam bentuk suasana yang tidak mengenakan. Yang ketiga adalah tahap pembicaraan. Tahap pembicaraan adalah tahap di mana pendapatan-pendapatan berbeda mulai bermunculan. Yang keempat adalah tahap perdebatan terbuka. Tahap perdebatan terbuka adalah tahap di mana perbedaan pendapat mulai ditunjukkan dengan nyata dan terbuka. Yang terakhir adalah tahap konflik terbuka. Tahap konflik terbuka adalah tahap di mana masing-masing pihak berusaha memaksa.
Baik, selanjutnya adalah eksistensi konflik. Nah, konflik sendiri merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berorganisasi. Nah, bahkan konflik ini selalu hadir dalam hubungan kerjasama baik antar individu, kelompok maupun organisasi. Konflik dapat berperan fungsional maupun disfungsional. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa konflik ini mempunyai potensi bagi pengembangan atau bahkan pengganggu pelaksanaan kegiatan organisasi tergantung pada pengelolaan konflik. Hal ini menurut Handoko 1992. Nah, konflik fungsional sendiri adalah konfrontasi antara individu atau kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Sedangkan konflik disfungsional adalah setiap perbedaan atau interaksi di antara individu atau kelompok yang menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Jadi, konflik ini bisa saja menjadi potensi pengembangan organisasi atau bahkan pengganggu pelaksanaan organisasi. Baik, demikianlah presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.